Satu lagi handphone mid-range yang bakal masuk resmi ke Indonesia bulan ini, Poco X6 5G. Mari kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu ini Poco kayaknya udah lama banget ya. Mereka nggak rilis produk. Ya kemarin ada sih memang ya yang C series, cuma itu kan untuk entry level. Sementara kita ini udah lumayan kangen ya sama Poco, pengen ngelihat lagi Poco ngeluarin handphone kelas menengah atau bahkan kelas menengah ke atas, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu dateng. Seperti biasa di samping tuh ada tulisan kami buatan Indonesia. Oke, di bagian belakang ini udah bisa dilihat. Ini sudah dibuatnya di Indonesia ya, di Batam. Versinya 12 GB untuk RAM dan storage 256 GB dengan warnanya putih. Kita lihat nih. Pokoknya berak sih. Wih, dikasih seperti ini. Kompartemen yang pertama ada SIM ejector, terus ada quick guide, terus ada stiker. Wih, ini casingnya, casingnya juga cakep loh. Ternyata ini mirip kayak kemarin gua unboxing Realme ya, GT 5 Pro dan juga OnePlus 12, kurang lebih kayak gini ya. Jadi bukan lagi casing yang transparan jadi kayak standar gitu ya, enggak. Nah, ini lebih kelihatan premium tuh ya. Bagian dalamnya juga ada teksturnya kayak gini dan ada tulisannya design by Poco. Ih, keren. Suka nih kayak gini ya. Terus ini handphonenya, aduh kelihatan tuh warna putihnya cakep ya. Sekilas aja udah mantep. Nih, kemudian ada chargernya nih, harusnya USB A ya. Gua ngintip nih USB A tuh USB C, dan chargernya 67 watt sesuai dengan dugaan gua. Untuk handphone mid range di 67 watt aja udah mantep ya, udah naik dari 33 ke 67. Yuk langsung kita cek handphonenya. Nih langsung aja yuk kita buka karena gua kepo ya, pengen banget ngeliat bagian belakang. Ih kan, nih ternyata putihnya nggak polos, cakep sih. Tuh dia ada tekstur-tekstur kayak marmer. Wih, mewah loh. Framenya dia juga udah flat dengan warna yang sama ya, senada nih, ada warna cenderung putihnya. Oke, kita body tour ya. Di bagian atas ini ada infrared, terus ada mikrofon, ada nih harusnya grill speaker, dan ada jack audio. Kayaknya ya sekarang ini udah makin banyak lagi produsen yang kembali menggunakan jack audio di handphone mid range yang mereka. Nice. Terus di bawah ada grill speaker lagi, ada port USB-C, dan nih kita cek ya untuk slot kartunya. Ini khusus untuk SIM card, berarti dia nggak punya slot kartu ya. Wah, luar biasa, nggak nyediain slot micro SD. Dan yang wajib gue mention juga, dia sudah support IP54 untuk splash and dust resistant, jadi tahan cipratan air ya. Kalau hujan tipis-tipis masih oke lah. Terus kita lihat nih bagian belakangnya nih, kamera bumnya ternyata lumayan nih tebel melotot ya. Ya gue sih suka ngelihat desain kameranya si Poco ya, karena housing kameranya itu ngeblok gede dengan warna hitam yang kontras ya dengan warna bodinya. Dari kemarin-kemarin kan kayak gitu terus ya. Dan nggak tahu kenapa kayaknya enak aja kelihatannya gitu ya, trendy dan anak muda banget. Terus di samping kanan dia ada tombol power sama volume. Jadi ketika pertama kali kita nyalain ya, nah dia setelah setup ya, setelah login dan lain-lain, tapi belum masuk ke home screen-nya. Nah ini nih yang gua kurang suka ya, secara gua pribadi melihat ini kayak mengganggu ya. Ada recommended apps tuh ya, ada beberapa aplikasi nih, ada 11 aplikasi yang dibilang nih kayaknya oke nih buat diinstal, padahal sih menurut gue ya nggak penting-penting banget ya. Nah sambil nunggu ya, ini ngomong-ngomong nih, dari tadi gue pegang handphonenya ternyata gue baru ngeh ya, ini handphone enteng loh. Jadi beratnya cuma 181 gram, karena rata-rata kemarin kan gue pegang flagship itu 190 sampai 200 gram, 200 gram lebih, malah ini cuma 181 gram aja, enteng banget. Terus juga kalau kita lihat ini layarnya, desainnya ini mengingatkan gua
agak-agak nostalgia sama dulu ada Xiaomi Mi 4i ya, Mi 4C. Nah ini mirip, ditambah lagi ya, ini bezelnya kalau kita lihat layarnya tuh udah tipis dan bisa dibilang ini simetris. Gua sangat-sangat appreciate banget. Oke, sekarang kita udah masuk ke home screen-nya nih, agak-agak loading sedikit. Nih tampilan seperti ini Poco Launcher ya. Kita langsung lihat aja nih versi UI-nya. About phone MIUI Global 14 tuh ya. Dan Android-nya sayangnya masih Android 13 dan security update-nya di bulan November. Nah, by the way untuk storage-nya 256 GB nih kan ya versinya, yang kepake itu 32 GB. Ya gimana dengan bloatware-nya nih? Kalau kita lihat ternyata yang sudah terinstall lumayan ya. Nih tuh kayak Amazon, ada Bigo, ada Binance, Booking.com. Terus ada beberapa game ya, Crazy Juicer, Dust Settle. Jadi bisa dibilang ya cukup rame lah untuk bloatware-nya ya. Nanti tinggal dihapus-hapusin aja. Terus juga nih yang nggak boleh dilupakan adalah nih notifikasi dari Get Apps. Menurut gua ya, kalau gua pribadi ini cukup mengganggu ya, karena aplikasi-aplikasi yang nggak perlu gua install ini rata-rata diinstallin sama dia ya. Terus juga ada satu lagi nih, ketika tadi gue install aplikasi Antutu, nah dia ada iklannya nih, gue screenshot nih tampilannya kayak gini nih tadi. Tuh ya, jadi setelah install Antutu ada nih tampilan iklan seperti ini. Jadi yang nanya iklan ada apa enggak, tenang, iklannya ada. Oke, sekarang gue mau kasih lihat ya untuk Antutunya. Jeger, oke, skornya 567.000. Ini adalah Antutu versi 10.1.9 dengan CPU skor 179.000, GPU skornya 115.000. Nah, ini dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. Nah, ini adalah chipset 4 nanometer dengan GPU-nya Adreno 710. Terus untuk RAM-nya 12 GB, storage-nya di 256 GB ya tadi ya. Sama baterainya 5100 mAh dengan fast charging-nya di 67 watt. Oke, lanjut lagi kita lihat untuk menu display-nya, karena salah satu yang menjadi unggulan dari handphone ini adalah layar. Oke, refresh rate-nya dia terpilihnya default ya, recommended dia alias otomatis di adjust, tapi kita bisa paksa di 120 Hz dan kita bisa pilih aplikasi apa aja yang berjalan di 120 Hz. Nice banget. Terus juga untuk ininya ya, fingerprintnya kita belum coba tadi. Nah ini ya under display. Oke, kita coba sekali lagi. Relatif cepat nih. Sekarang kita coba lagi lihat untuk YouTube. Ngomong-ngomong, layarnya 6,7 inci, panelnya AMOLED di 120 Hz tadi ya, Full HD+, terus dia support Dolby Vision dan brightness-nya maksimumnya nyentuh 1800 nits. Cakep sih. Ini kurang lebih ya udah hampir sama lah kayak layarnya handphone flagship ini. Kita coba sekarang speakernya nih, stereo ya. Udah mantep, speakernya juga ini enak, lantang, detail, nggak pecah. Dan satu lagi nih sebelum gua lupa ya, tadi pas gue pakai untuk ngetik, ternyata dia haptic vibrate-nya enak ya, bagus nih. Kayaknya ada haptic engine-nya nih, kita coba cek ya. Oh tuh, ternyata benar ada haptic feedback-nya. Jadi udah mirip kayak handphone menengah ke atasnya Xiaomi ya, dan haptic feedback levelnya bisa kita atur nih. Wih, keren. Ya jadi udah feel-nya berasa handphone, inilah handphone mahal ya, 7 jutaan ke atas. Cuman gua nggak tahu nih harganya nanti bakal berapa ya. Terakhir kita move ke kamera. Jadi setup yang dipakai adalah triple kamera. Yang paling atas ini adalah lensa 64 megapiksel PDA f/OIS. Lalu ada lensa ultra wide. Ini 8 megapiksel aja ya, lumayan lah ya daripada nggak ada. Kemudian ada lagi nih 2 megapiksel, ini lensa bonus. Yang aduh heran ya gua, kenapa ya masih aja banyak produsen yang pakai kamera atau lensa gimmick kayak gini ya, menyedihkan. Oke,
Di bagian depan ini kameranya punch, tuh udah ada lagi aja tuh notif dari Get Apps. Aduh ampun ya. Nah, di kamera depannya ini 16 megapiksel, dia punch hole. Oke, sekarang kita lihat interface-nya ya, tampilan kameranya. Nah, untuk menunya ada tersaji nih foto, ada video, ada dokumen, ada pro ya, terus ada portrait, ada night, dan juga ada more-nya ada mode 64 megapiksel, ada panorama, short film, slow mo, time lapse, exposure, dan bisa edit itunya ya, susunan shortcutnya. Nah, untuk di mode auto kita bisa pilih 0,6 kali untuk ultrawide, 1 kali, terus kemudian 2 kali digital zoom dan 4 kali digital zoom. Dia tidak ada notif untuk toggle makronya ya. Jadi kalau kita motret dari dekat ya udah nggak bisa terlalu fokus. Kemudian untuk portraitnya cuma bisa milih aperture-nya aja, f-nya, tapi tidak bisa pilih lensanya, jadi cuma pakai lensa 1 kali ya. Untuk night mode-nya kita bisa pakai ultrawide-nya, bisa pakai 1 kali zoom atau 2 kali zoom. Lalu untuk videonya, perekamannya bisa 4K, paling mentok 4K di 30 fps ya, oke lah ya. Kita bisa pakai steady video juga. Kalau untuk steady video coba ya, oke, steady videonya mentok di Full HD 30 fps dan bisa ngerekam makro juga ya di 720 untuk perekaman makro video. Dan untuk kamera depannya, yes, ini perekamannya bisa sampai dengan Full HD 60 fps, tapi dia nggak ada stabilizernya ya. Oke, sekarang kita coba untuk shutter lag. Kita buat foto-foto. Oke, ini. Wih, cepet. Ini relatif cepet ya. Oke, jadi setelah menjajal sebentar si Poco X6 5G ini, gue sih sangat-sangat suka ya dengan tampilannya, dengan bagian belakangnya ini kelihatannya cakep, anak muda banget, trendy banget, mewahnya juga dapat. Terus ketika kita lihat bagian depan, ini layarnya juga cakep, bezelnya tipis, poninya punch hole modelnya, simetris juga nih bezelnya, ada IP54, kualitas layarnya juga oke, mantep. Ditambah lagi dengan nih, kita coba ya, kita pasangin casing yang anti mainstream nih, bukan casing murahan yang transparan. Wah, tuh kan bener, casingnya aja mantap loh, kelihatannya premium banget ini. Dan ada pelindungan kameranya nih, udah ini sih nice banget ya. Terus juga speknya nih pakai Snapdragon 7S Gen 2. Ini salah satu chipset yang masih langka, jarang dipakai. RAM-nya gede 12GB, storage-nya 256, baterainya juga 5100, ngecasnya bisa 67 watt, dan dual speaker iya, haptic vibrate-nya juga termasuk enak. Nah, udahlah, ini tinggal nungguin harganya aja sih ya. Kira-kira nih bakal berapa ya? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Gua tungguin.